Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selamita Seviani dengan NIM 2205120418. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi protokol ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu ARP. ARP singkatan dari Address Resolution Protocol yang merupakan bagian penting dari TCP/IP Protocol Switch. Fungsi utamanya adalah menghubungkan alamat IP dengan MAC address. Ketika aplikasi berbasis TCP/IP ingin berkomunikasi dengan host lain, alamat IP harus diterjemahkan menjadi MAC address terlebih dahulu, sehingga data bisa bergerak di atas kabel, gelombang, radio, atau cahaya. Tabel ARP diperoleh melalui permintaan siaran atau broadcast ke jaringan dan ada di tingkat jaringan, biasanya di layer 2. Setiap komputer menyimpan informasi ini dalam cache. Tapi, jika alamat perangkat keras tidak ada dalam cache ARP, maka ARP akan mencarinya. Tabel ARP diperbarui setiap 15-20 menit. Berikut adalah contoh tabel ARP di Command Prompt Windows. Nah, cara kerja ARP. Kita akan langsung saja ke simulasi ARP-nya. Menurut skenario atau instruksi, kita akan menggunakan 3 PC dan 1 switch yang dihubungkan dalam satu jaringan yang sama. Langkah pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address seperti pada gambar. Nah, kita langsung saja. Kita sudah membuat 3 PC dan 1 buah switch yang dihubungkan menggunakan kabel strap. Pertama, kita atur IP address pada PC 1. Sesuai dengan instruksinya, kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Subnet MAC-nya itu harus sama. Jadi nanti ketiga PC ini menggunakan subnet MAC-nya itu sama. Kemudian PC 2 menggunakan IP address 192.168.1.2. Subnet MAC-nya tetap sama. Kemudian PC 3 menggunakan IP address 192.168.1.3. Nah, kemudian pada mode real time di PC 1 silahkan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut: ARP-A. Pada PC 1 kita buka command prompt, kemudian jalankan perintah ARP-A. ARP-A. Bentar, nah. Karena ARP-nya itu kosong, maka tidak perlu menjalankan perintah ARP-D. Oke, next. Kemudian kita akan ke mode simulation. Buatlah simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita buat simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kemudian filter event list menjadi show none dan edit filter IPv4 hanya ARP saja. Nah, kita edit filter, kita centang yang ARP-nya saja. Oke, next. Lalu jalankan simulasi secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDU dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Oh, berarti kita akan mulai menjalankan proses ARP-nya. Oke, kita lanjut jalankan simulasi secara bertahap dan amati setiap proses. Kita lihat dulu di PC 1. Pada PC 1 ini di outlier terdapat IP address dari PC 1 ke destinasi tujuan, yakni IP address dari PC 3. Kemudian kita next. Nah, PDU akan dikirimkan ke switch. Kemudian next. Dari switch akan di-broadcast ke PC 2 dan PC 3. Kita lihat di PC 2. Di PC 2 menerima request di layer 2, tetapi karena PC 2 ini bukanlah tujuan atau destinasi dari PC 1 tadi, maka PC 2 tidak bisa menerima reply.
Nah, di sini sudah dilihat bahwa MAC address-nya itu menuju ke FFFFF, kemudian paket ARP itu dari IP address-nya PC1 ke destinasi tujuannya adalah PC3. IP address-nya PC3. Nah, kita lihat dulu di PC3. Di PC3 ini ARP request juga diterima oleh PC3. Nah, inlayer dari PC1 ini MAC address-nya ke FFF, kemudian IP address-nya dari PC1 ke PC3, kemudian di outlier. Nah, di sini proses ARP terjadi. MAC address dari PC3 ini yang sebelumnya FFF ini akan mengirimkan ARP ke MAC address-nya PC1. Nah, di sini ARP paket IP address dari PC3 ke destinasi tujuan IP1. Berarti proses replay ini terjadi di PC3. Berarti proses ARP ini berhasil. Kemudian kita next. Nah, dari PC3 ini PDU akan dikirimkan kembali ke switch. Kemudian dari switch akan dikirimkan ke PC1. Nah, proses ARP telah selesai. Nah, di sini PC1 ini menerima broadcast MAC address dari PC3 ke PC1. Di sini ARP paketnya IP address PC3 menuju destinasi ke PC1. Nah, seperti itulah proses ARP dari PC1 ke PC3 itu terjadi, kemudian dari PC3 akan dikembalikan lagi ke PC1. Nah, demikian proses ARP request dari PC1 ke PC3, kemudian PC3 akan mereplay lah kembali ke PC1. Setelah itu, jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan ke mode real time dan pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dan menjalankan perintah ARP-A. Kita ke mode real time, kemudian di PC1 kita jalankan perintah ARP-A. Enter. Nah, di sini tabel ARP-nya sudah terdapat IP address dari PC3 dan MAC address dari PC3. Demikianlah proses simulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.